Lebih dari 2 gelandang yang karakternya playmaker pasti menangan. Dan itu sudah dibuktikan di zaman itu. Di zaman sekarang, coba tadi malam Evan Dimas ngasih dapat apa? Sendirian, nggak pernah dikasih bola sama teman-teman dari pemain belakang. Nggak percaya sama Evan Dimas. 90 ke 2000 itu total sistem pembinaan berkompetisi itu tidak menjalankan blueprintnya PSSI. Sampai tengah dia lihat teman-temannya umpan terus saja, nggak pernah memfungsikan pemain tengah. Monoton gitu terus. Selalu, itu 20 tahun selalu main begitu. Strategi nggak berubah. Itu karena cara bermain mereka, PSSI nggak pernah memberi konsep cara main sepak bola Indonesia harus seperti apa. Ya kan, nanti dijabarkan sama direktur teknik ketemu sama seluruh pelatih lokal Liga 1, Liga 2. Nih kita formasi nanti di tim nasional harus seperti ini. Jadi semua diterapkan di kompetisi. Bukannya tiap mau pertandingan polanya dibentuk baru. Enggak. Dulu 20 tahun sebelum sekarang itu ada format, ada formasi, ada sosial budaya Indonesia. Jadi Indonesia itu selalu terkenal dengan konsep 4-3-3. Nah itu dia ya. 4-3-3 itu selalu kanan luar sama kiri luar itu selalu dapat jatah, dipilih dan selalu berkualitas. Ada Abdul Qadir, Andi Lawat, bahkan Waskito jadi striker utama itu sulit digeser. Karena apa? Karena dia jago jadi sayap kiri maupun sayap kanan. Jadi pernah kejadian Waskito cedera dan ketika dia sembuh karena penggantinya Risdianto udah nggak bisa dicegah lagi, Waskito itu selalu dipilih sama pelatih Wilkover sayap kiri atau sayap kanan. Nah ketika sayap kiri sayap kanan pilihannya Waskito itu sayap kiri sama sayap kanan begini nyalinya langsung. Itu waktu itu Iswadi sama Abdul Qadir, wah jangan-jangan gue digeser nih. Jangan-jangan gue digeser. Dan itu terjadi. Jadi ketika Waskito jadi pilihan utama, dia geser Iswadi Idris sayap kanan. Tapi karena Iswadi itu jenius, Iswadi menggeser posisi gelandang kanan. Itu hebatnya Iswadi, sehingga Iswadi nggak kegusur. Posisinya yang tergusur adalah gelandang kanan. Itu peristiwanya ada dan itu stabil. Sampai tahun berapa? 87 lah. 87 itu ketika Indonesia juara SEA Games, itu dia punya Ridut Waidi, punya Nasrul Koto. Iya. Ya kan? Di sayap kiri dia punya Budi Wayono. Tengah Ricky Yaakob. Makanya ketika dia memaksimalkan sayap 4-3-3, Indonesia juara. Dan dulu kalau 20 tahun terakhir ini masih dipertahankan, itu melahirkan pemain sayap kiri sayap kanan pembioan banyak kalau mau. Tapi karena compang-camping, ketua umum sama pengurusnya itu nggak pernah tahu bola, terus bagaimana dia membangun formasi blueprintnya, konsep tim nasional nggak dapat. Taruhlah pengurusnya nggak ngerti bola, tapi kan dia punya klub-klub Esko. Ya, Esko sekarang kan nggak ada yang pemain bola dan dia bukan pengurus bola, dia ya mereka rata-rata mafia bola. Mafia bola ada di pengurus PSSI. Direktur teknik bukan diseleksi atau dipilih dari orang-orang yang punya konsep. Indra Safri siapa?
Sejak kapan perubahan yang dari formasi yang dulu menghasilkan prestasi sampai menjadi compang-camping? 20 tahun yang lalu. Jadi sejak pertengahan 90 ke 2000 itu total sistem pembinaan berkompetisi itu tidak menjalankan blueprintnya PSSI dengan melihat, meriset sosial budaya masyarakat Indonesia yang kecil-kecil itu selalu hebat di sayap kiri, sayap kanan. Kemarin siapa? Tadi malam siapa? Siapa yang mengubah itu waktu itu? Yang membuat menjadi Yang merubah merusak. secara tidak sadar, mereka merubah dengan sendirinya dengan pola gaya sepak bola Indonesia seolah-olah profesional. Jadi yang didengungkan itu adalah sepak bola profesional, tapi tidak pernah memikirkan format, taktik, strategi, formasi yang cocok dengan tim nasional Indonesia. Nggak pernah dipikirin. Dan yang begitu bertahan sampai sekarang. Sampai. Jadi selalu nih, coba aja lihat Indonesia main back kiri, back kanan atau gelandang bertahan, udah sampai di tengah, kalau dia nggak dijaga lawan, sampai di situ langsung ngopernya ke pertahanan lawan. Itu selalu terjadi. Padahal di sepak bola internasional, di sepak bola modern, kita punya 2-3 playmaker, Iya. gelandang, itu udah pasti menangan aja. Dua gelandangan. Lebih dari 2 gelandang yang karakternya playmaker pasti menangan. Dan itu sudah dibuktikan di zaman itu. Iya. Di zaman sekarang, coba tadi malam Evan Dimas ngasih dapat apa? Sendirian, nggak pernah dikasih bola sama teman-teman dari pemain belakang. Nggak percaya sama Evan Dimas. Sehingga kejadiannya ya bola ke depan langsung. Iya, kalau posisi pemain depannya itu kontrolnya bagus, ya kan, berani menghadapi lawan 2-3, ya bisa lewat. Ini nggak ada satupun yang istimewa. Jadi sepenuhnya Sintayong itu tahu persis, cuman dia nggak mau ngomong. Jadi sepenuhnya kesalahan tim kita atau Vietnam yang makin bagus gitu. Vietnam coba lihat aja, dia di belakang aja kokoh tenang, passing benar, ya kan, pelan-pelan aja, sampai dikasih ke pemain tengah, selalu dikasih ke pemain tengah yang mendistribusikan pemain, dan semua kemarin dia tahu, karena semuanya numpuk pertahanan Indonesia, dia berani ngasih di tengah, head to head, 1 lawan 1, dia menghadapin 3, dia berani pemain. Emang sudah dididik di kompetisi. Jadi dasarnya sepak bola itu untuk mencapai puncak prestasi di tim nasional, dia membangun kompetisi dengan permainan, taktik, strategi, suasana batin, sama sosial budaya masyarakatnya. Nah, soal Indra Sapri, dia kan pernah berprestasi loh ketika dia membawa Evan Dimas dan teman-teman itu juara AFF. Iya, itu nggak penting. Buat gua, Indra Sapri, Fakhri kayak membangun tim juara di level 16-19 tahun itu cuman 10% dari Capaian yang seharusnya. yang harus dicapai untuk tim nasional, karena di seluruh dunia itu sepak bola itu ya tim senior, nggak ada tuh tim junior jadi dibangga-banggain gitu, karena mereka belum mencapai tim senior. Bagus nih, katakan di 15 kemarin 16 di bawah Fakhri juara. Kita kan nggak tahu sekarang mereka main di Utrecht, Belanda kayak apa. Terus ketika dia nanti menjadi apakah besok dibutuhkan oleh tim nasional senior? Kita nggak tahu, sampai hari ini kan belum dipanggil. Atau beberapa pemain yang tadi malam main di Liga Eropa, yang satu di Korea,
Asnawi, terus yang di Polandia itu kan si Egy ya. Egy main tadi malam. Main babak kedua. Pertanyaannya kan gini, bisa nggak itu dibangun sebagai sebuah tim? Enggak. Apakah dia menularkan ilmu yang ketika dia bermain di luar? Kan nggak juga. Karena apa? Karena formasi Sintayong mencetak pemain belakang, pemain tengah itu nggak dapat. Bisa dirubah pola yang 20 tahun terakhir ini dilakukan PSSI kemudian dirubah begitu? Harus dideklarasi bahwa seluruh klub-klub yang berkompetisi di Liga 1, Liga 2, Liga 3 membangun dan mencetak pemain sebanyak mungkin dengan permainan dari tengah. Berapa lama itu, Mbak? Untuk sampai ideal? Setahun kalau PSSI mau, besok kompetisi besok juga bisa dijalankan. Kan masalahnya direktur teknik berpikir itu enggak, ketua umum PSSI berpikir itu enggak, terus anggota-anggota ESCO lainnya berpikir itu enggak. Zero. Ibaratnya oke lah yang tahu sepak bola di situ direktur teknik. Tapi ada 15 pengurus PSSI yang mengambil keputusan nggak ngerti bola. Ini evaluasinya gimana dari pihak PSSI dengan AIK dari Vietnam ini? Ya itu tadi, kita kan kasih saran. Bukan, pihak PSSI mengambil keputusan apa kira-kira kalau kayak gini-begini? Ya pasti nabrak-nabrak, keputusan apapun nabrak-nabrak. Karena dia harus konsultasi dulu sama Sintayong PSSI. Tapi yang disuruh konsultasi itu adalah Indra Safri sebagai direktur teknik. Pertanyaannya direktur teknik Indra Safri mau nggak konsultasi dengan berdiskusi dengan Sintayong? Siapa lawan berikutnya nih setelah itu? Terakhir besok itu Uni Emirat Arab tanggal 11. Peluangnya gimana, Mbak? Berat. Tuan rumah. Oh, kita nggak ada ampun ya. Si Thailandnya dikalahin sama mereka. Vietnam sama Uni Emirat Arab itu sekarang ini rebutan juara grup G zona Asia untuk lolos ke 16 besar. Belum sampai terpilih 4 tim yang lolos ke Piala Dunia. Ini baru penyisian grup. Kalau Vietnam juara berarti si Uni Emirat sebagai runner up, apakah selisih gol sama poinnya mencapai sesuai dengan target mereka masuk 16 besar. Tim kita dari Jadi, Mayat sama Indonesia nggak usah berpikir peluangnya. Besok itu bisa 7-0, bisa 6-0, bisa 5-0 minimal. Kita pernah ketemu Uni Emirat Arab. Di sini kalah kita. Di sini Indonesia itu di grup G itu lawannya Uni Emirat Arab, Thailand, Vietnam, Malaysia. Ada 5 negara. Udah pasti Indonesia nggak dapat apa-apa dan besok kalah lagi. udah 3 halaman ini. Ini bukan pesimis ya. Bahwa besok kalah lagi itu bukan pesimis ya. Cara mainnya, perkembangan sekarang ini sepak bola dunia itu melihat prestasi timnasnya itu, tim nasionalnya itu dimulai dari kompetisi lokal. Jadi kalau kompetisi lokalnya nggak diperbaikin dan nggak pernah mau diperbaikin, ya nanti 10 tahun lagi tim nasional masih kayak gini. Oke. Ini bukan bicara nasionalis. Oh. Ya, harus dihilangkan. Karena ini bicara formasi bagaimana membangun timnas. Kalau nasionalis biar aja itu supporter. Iya, ini fakta lapangan bertanding dengan tim lain. Jadi sebagai penutup, kalau Mbak Coco bilang di statement sebelumnya Sintayong kalau gagal di sini maka dia harus dipecat atau PSSI harus memberikan sanksi.
Dia gini aja kalau Sinta. Kan sebelum Sintayong kan ada pelatih dari Spanyol, cara mendidik, ya kan, mendoktrin timnas, itu kan sama saja, sama-sama hebatnya gitu Sintayong. Cuma Sintayong itu nggak cocok di Indonesia, dia cocok untuk melatih negara yang membutuhkan dia, yang kompetisinya sudah benar. Korea, kenapa dia bisa mengalahkan Jerman? Sintayong ini gitu. Di Olimpiade di Piala Dunia di Rusia kemarin itu karena sistem kompetisi di Korea sudah benar, sehingga kalau dia melatih dapat pemain yang cocok buat taktik strateginya gampang. Kalau di Indonesia Anjret. karena nggak pernah mau membenahi, nggak pernah mau berpikir membenahi kompetisi. Passing salah, kontrol bola salah, heading salah. Jadi ini kan pembinaan paling mendasar di klub-klub usia muda. Itu yang nggak pernah dibenahi.